Selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena kita telah bangun dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh bangun dengan penuh keberkatan daripada Tuhan. Dan kita siapkan hati untuk merenungkan sebahagian kecil daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, ya 4 September 2024, yang akan kita renungkan bersama-sama dari Markus 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-23. Untuk itu kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan untuk renungan akan firman Tuhan. Ya Tuhan di dalam surga, kami bersyukur padamu karena kasih setiamu, tuntunan dan pengasihanmu Tuhan yang telah kami rasakan di dalam semalam lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh keberkatan daripadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya semua itu boleh terjadi karena pertolongan dan kekuatan serta berkat-berkat daripada Tuhan untuk semua kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan sebahagian kecil daripada firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, baik yang membacakan firman-Mu maupun yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi kami, melindungi kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca bersama-sama pada pagi hari ini boleh kami berlakukan dalam setiap nafas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan berita firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam Markus 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-23. Berbunyi demikian. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat dinajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema mengutamakan firman Tuhan di tengah tradisi. Dalam bahasa Toraja, umpator romadatu kadanna puang ilan kebiasaan. Jemaat kekasih Tuhan, orang percaya seringkali dihadapkan pada perdebatan antara kebiasaan adat dan firman Tuhan.
Hal itu juga sering menjadi topik yang ramai dibicarakan dalam lingkup gereja, termasuk di gereja Toraja, yang mana timbul perbedaan pendapat. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Penting disadari bahwa tradisi atau kebiasaan adat tidak sepenuhnya salah. Namun, kebenaran Tuhan tentu jauh melampaui kebiasaan manusia tersebut. Yesus menunjukkan ketidakpuasannya terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mementingkan kebiasaan dibandingkan dengan perintah Allah. Mereka mencoba menuduh Yesus dan murid-muridnya karena tidak tunduk pada tradisi manusia. Tetapi Yesus justru mengecam mereka yang lebih mengutamakan adat istiadat, lantas mengesampingkan perintah Allah. Jemaat Tuhan, kisah ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita karena kita adalah makhluk sosial. Selain mengikuti perintah Tuhan, kita juga perlu menghadapi beragam aturan sosial lainnya, termasuk adat istiadat, aturan organisasi, dan peraturan negara. Tuhan tidak bermaksud meniadakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Namun, kita tidak boleh menempatkan tradisi manusia setara dengan ajaran Yesus. Jangan mengesampingkan perintah Tuhan demi otoritas adat istiadat yang semu. Jika ada aturan-aturan manusia tidak sesuai firman Tuhan, kita harus kritis dan berani memperbaikinya. Hendaklah kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan utama dalam tiap keputusan dan tindakan, sambil tetap menghormati tradisi yang sejalan dengan ajarannya. Dengan demikian, kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjadi saksi bagi kasih-Nya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Belas Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang telah kami renungkan, kami baca bersama-sama pada pagi hari ini akan menjadi pelita, akan menjadi tongkat dalam setiap napas hidup kami. Bapa di dalam surga, berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada, khususnya di Jemaat Lahiroi Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Lahiroi ini, baik dalam duka cita pun dalam sukacita, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang mulia. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini dalam renungan harian Toraya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.